Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fergiunar Akbar dengan NIM 24113. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yaitu PMP Udang Rebon. PMP Udang Rebon. PMP Udang Rebon adalah inovasi camilan sehat berbahan baku lokal, yaitu udang rebon yang kaya nutrisi. Produk ini dirancang untuk memenuhi permintaan pasar akan makanan bergizi, lezat, dan ramah lingkungan. Dengan mendukung pemberdayaan nelayan dan petani lokal, usaha berkomitmen pada keberlanjutan sosial dan lingkungan melalui strategi pemasaran digital dan distribusi luas. PMP Udang Rebon berpotensi menjadi pemimpin di pasar camilan sehat Indonesia, sambil memberikan manfaat ekonomi dan kesehatan bagi masyarakat. Deskripsi produk. Pempek udang rebon adalah inovasi camilan sehat yang terbuat dari udang rebon lokal, kaya nutrisi seperti protein dan omega 3. Produk ini menggabungkan cita rasa tradisional empek-empek dengan bahan baku yang bergizi, sehat, dan ramah lingkungan. Diproses dengan higienis, dikemas praktis, dan mendukung pemberdayaan masyarakat nelayan serta petani lokal. Cocok untuk konsumen yang peduli kesehatan dan keberlanjutan. Kemudian analisis industri yang pertama yaitu pertumbuhan pasar produk sehat, kedua potensi pasar lokal dan nasional, ketiga persaingan industri kuliner, empat pelaku usaha dan pendukung, lima tren konsumen, enam teknologi dan inovasi, tujuh regulasi dan standar, delapan peluang ekspor. Untuk rancangan pemasaran, tujuan utamanya yaitu meningkatkan kesadaran, memperkenalkan produk dan memperluas pasar. Untuk targetnya yaitu mahasiswa, pekerja muda, keluarga, dan pecinta lingkungan. Strategi pemasarannya itu dapat dengan edukasi konsumen seperti seminar, workshop, manfaat udang rebon, atau kampanye sosial yaitu seperti fokus pengurangan limbah dan keberlanjutan, atau aku dapat juga dengan promosi digital yaitu iklan media sosial, kolaborasi dengan influencer. Kapasitas awal, rencana operasi yaitu untuk produksi kapasitas awal 600 piece per bulan untuk tingkatan seiring permintaan. Dan juga pengolahan dan kualitas yaitu sistem manajemen kualitatif ketat, pemeriksaan bahan dan produksi jadi, dan juga sumber daya bahan baku, bahan utama dari nelayan dan petani lokal, dan juga distribusi penjualan langsung di pasar dan di event bekerjasama platform online GoFood ataupun GrabFood. Pengiriman dapat menggunakan kendaraan roda 2 untuk lokal, bekerjasama jasa pengiriman untuk jarak jauh, dan juga tim dan pelatihan, tim inti dan anggota baru pelatihan keamanan pangan dan proses produksi. Manajemen SDM sumber daya manusia itu rekrutmen tim inti dari pengusaha dan tenaga berpengalaman serta anggota tambahan sesuai kebutuhan. Dan juga pelatihan, pelatihan standar keamanan pangan, pengolahan dan pengemasan, dan juga yang ketiga pengolahan, pengawasan, proses produksi dan distribusi serta evaluasi performa karyawan. BMP Udang untuk biaya investasi awal yaitu sebesar 9.150.000 untuk peralatan produksi, kemasan, izin usaha, promosi awal dan biaya lainnya. Untuk biaya operasional bulanan yaitu sebesar 2.174.000 termasuk bahan baku, gas listrik, transportasi dan promosi bulanan. Untuk proyeksi pendapatan estimasi penjualan sekitar 600 pieces per bulan dengan harga jual 1.500 per pieces. Kelayakan usaha ROI dihitung dengan rumus ROI laba bersih dibagi dengan total biaya investasi
awal dikali 100, yaitu laba bersih dengan laba kotor dikurangi biaya lain-lain, pajak dan lain-lain, dengan biaya investasi awal sebesar 9.150.000. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Akbar dengan NIM 24113. Ini saya akan mempresentasikan untuk pengolahan data korelasi. Di mana datanya itu dari deskripsi analisis perbandingan usaha tani organik dan non organik studi kasus Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbanguan, Kabupaten Padang Pedagain. Ya, ambil datanya. Maaf agak lemot. Iya, ya. Berikut adalah datanya yang telah saya pindahkan dari data deskripsi tadi ke aplikasi SPSS. Kemudian untuk pengolahan data korelasinya, pertama kita klik analis, kemudian correlate, convert, kemudian kita pindahkan data sebelumnya ke data variabel yang akan diolah. Kemudian kita klik OK, itu keluar untuk pengolahan data korelasinya, yaitu yang dimana nilai R sama dengan 0,225 menunjukkan adanya korelasi positif yang lemah antara luas lahan dan jumlah benih, yang dimana artinya semakin luas lahan cenderung semakin banyak benih yang digunakan, tetapi hubungan ini tidak akurat. Kedua, untuk nilai signifikansinya, nilai P sama dengan 0,245 lebih besar daripada 0,05 menunjukkan bahwa korelasi ini tidak signifikan secara statistik. Artinya kita tidak dapat menyimpulkan adanya hubungan yang nyata antara luas lahan dan jumlah benih berdasarkan data ini. Dapat disimpulkan dari dua data tersebut, yaitu meskipun ada hubungan positif, hubungan tersebut lemah dan tidak signifikan. Bisa jadi ada faktor lain yang lebih dominan mengaruhi penggunaan benih atau ukuran sampel belum cukup untuk menangkap korelasi yang lebih kuat. Berikut adalah sekian adalah presentasi untuk data korelasi. Terima kasih. Audio Jungle.